Hai Intan, Halo Kak, gimana nih kita mulainya ya? mulai. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol tentang relasi romantis dari pengalaman kita sendiri, dari apa yang kita tahu, baca, dengar dari orang-orang sekitar kita atau para ahli. Eh, Ngobrol aja sih dan semoga dari obrolan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman yang lain. Tanpa disadarin ya Kak, kalau kita berelasi sama orang itu kan, mungkin kalau awal-awal baru eh, berpasangan akan menunjukkan sisi manis-manisnya Hmm. gitu kan. Tapi pada akhirnya nanti juga akan ya entah bosen atau apa gitu. Kadang tuh pasangan jadi lebih sibuk main HP nih daripada ngomong langsung itu kira-kira kenapa ya Kak? Kayaknya ada muatan emosi ya ketika cerita ya. Apakah kesel Tan? Sedikit. Sedikit gitu. Soalnya itu konteksnya Intan pengen ngobrol ya sama pasangan, tapi pasangannya lagi sibuk pegang HP gitu. Iya. Atau disinggung lah isu ini kayak misalnya, kok kamu bawa HP terus atau kayak nyolot gitu misalnya, HP aja dipegang terus gitu. Apa gimana? Meluangkan waktu kosong gitu katanya. Jadi karena mumpung bisa, jadinya pegang HP gitu. Oh, jadi Intan udah pernah tanya atau mengungkapkan Iya ketidaksukaan karena ya? paling kayak main HP mulu gitu. Terus kadang kalau dia sadar langsung berhenti. Tapi Oh kalau iya lagi iya seru iya. banget, iya ntar bentar lagi gitu. Entah Ah, main game kan. ah. Nah itu Intan ngerasa apa Tan? Ngerasa nggak diperhatiin atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya aku juga lagi sibuk nggak apa-apa banget. Tapi kalau misalnya lagi aku lowong, dia lowong, kenapa dia memilih main HP gitu daripada Hmm. ngobrol gitu. Menurutku sebenarnya udah Intan lakukan baik ya bahwa diomongin karena kan jangan sampai kita diem terus berharap pasangan ngerti atau misalnya abis itu ntar ngambek diajak ngomong nggak nyaut gitu padahal kayak apa ya apa udah nggak relevan gitu penyebabnya apa sama perilaku kita gimana. Tapi kan tetap kebebasan pasangan ya, pasangan kita dan pasangan sama-sama orang dewasa. Jadi kalaupun kita kasih tahu kita pengennya gimana atau kita protes terhadap sesuatu, itu tetap hak pasangan mau ngikutin preferensi kita apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya terlalu sebel atau terlalu kayaknya kok bener-bener ngerasa nggak didengerin ya, mungkin memang perlu cari waktu lagi nggak pegang HP gitu. Ketika mungkin lagi seharian bepergian, jalan-jalan. Biasanya nih kalau aku sama pasanganku kalau lagi berkendara itu malah lebih enak ngobrol karena nggak bisa pegang HP ya kan karena dia nyetir. Betul-betul. Aku bisa pegang HP tapi kan lebih dalam kontrol ya udah aku taruh dulu HP-nya tuh jadi lebih bisa ngobrol dan serius mengemukakan bahwa aku tuh bener-bener terganggu kalau misalnya aku udah mulai pengen ngobrol, pengen terkoneksi tapi kamu masih em, pegang HP gitu. Jadi memang gak bisa selalu pengen diikutin ya kemauan kita. Di sisi lain tuh memang sebagai pasangan kita perlu punya cara rambu-rambu, timing, terkoneksi itu bagaimana sih? Aku tahu temanku tuh ada yang terkoneksi dengan kapan terkoneksinya kalau lagi ngelipetin baju. Jadi habis jemur, kering, taruh di kamar, terus waktu lagi ngelipetin kan udah nggak bisa occupied sama hal yang lain ya, lipetin tuh sambil ngobrol. Ada yang mungkin melakukannya sambil masak atau lagi makan di meja makan, atau misalnya di kasur dan menjelang tidur, terus mungkin scrolling dulu masing-masing, tapi at some point udahan yuk gitu. Mungkin salah satu memulai dengan menaruh HP, oh berarti yang satunya oke aku taruh HP juga. Kecuali ada yang penting banget gitu. Ini memang satu hal yang perlu dicari ritmenya ya. Bisa diomongin tadi, bisa juga ya karena dijalanin sehari-hari aja gitu. Kebetulan kan Intan memang baru ya, baru serumah sekamar sama pasangan gitu. Jadi mungkin juga ada yang perlu dicari ritmenya. Kalau misalnya ada yang belum pas ya nggak apa-apa dicari waktu lagi untuk diomongin dengan lebih jelas. Dan di saat lagi nggak pegang HP tentunya gitu. Pas lagi santai, lagi jalan-jalan, diomongin dengan lebih hati ke hati gitu. Gimana? Itu menjawab nggak Tan?
menjawab banget ya buat aku yang baru sepiyik nih hubungannya, baru 1 bulan. Heeh. Aku tuh juga lagi baca buku, Kak. Hmm. Judulnya tuh Soulmate, bukunya. Hmm. Nah, di situ itu juga mungkin itu cerita pernikahan yang udah bertahun-tahun lamanya ya. Kita sebagai perempuan itu tidak pusing sendiri, tidak gila sendiri, karena tuh emang perbedaan dari pikiran laki-laki dan perempuan itu kan beda banget kan. Cara responnya, cara ekspresinya, cara menunjukkannya juga beda gitu kan. Dalam pernikahan yang udah lama itu kadang tuh mau ngobrol aja tuh udah susah karena sibuk kan, ada anak, pekerjaan, apalagi kalau misalnya sebagai istri bekerja juga gitu kan. Jadi tuh kalau misalnya mau ngobrol aja tuh harus ngomong. Nanti jam 8 aku mau ngomong 15 menit dulu bisa gitu kan. Terus kalau si cowoknya udah mengiyakan, dia akan on time nih, jam 8 pas dia akan menagih, ayo katanya mau mau ngomong gitu, mau ngobrol gitu. Padahal kita sebagai cewek juga kadang lupa ya kayak pernah ngomong itu ya, oke oke gitu. Pas udah ngomong kayak gitu, usahakan kalau misalnya mintanya 15 menit, jangan sampai lebih dari 15 menit itu. Karena nantinya akan dia ngerasa dibohongin, katanya 15 menit, ternyata 30 menit. Ah, iya, iya. Aku terjebak. Kayak 15 menit kok 1 jam. Iya. Katanya mau bahas topik A, kok jadi merembet kemana-mana gitu ya. Aku terjebak jadi nanti besok-besok diajakin lagi malah menghindar ya. Malah nggak mau ah gitu. Nanti kemana-mana obrolannya gitu. Kalau aku sendiri sih nggak terlalu suka ya. Aku ada yang mau diomongin nih, titik gitu. Nah, itu agak menakutkan ya. Tentang apa? Aku bikin salah apa gitu. Tapi kalau misalnya aku mau ngomongin tentang A gitu, dia kan juga bisa menyiapkan space di otaknya ya. Ini mendengarkannya dengan cara apa? Mendengarkannya dengan hati, dengan empati, atau mendengarkannya itu dengan memikir strategis apa yang perlu dilakukan gitu. Nah, ini terkait ngobrol, itu kan tadi ngobrolnya bagaimana ya, kapan gitu timingnya. Kadang-kadang juga tipe obrolannya perlu disepakati Tan. Misalnya, dan aku rasa ini orang ngalamin juga dari masa pacaran ya. Mm-mm. Yaitu misalnya seringnya sih perempuan nih cerita, pengennya didengerin aja. Tapi sama laki-lakinya dikasih masukan atau bahkan mungkin dimarahin, kamu sih juga mestinya kayak gini kayak gitu. Padahal kan aku cuma pengen cerita dan didengerin ya gitu. Nah, kalau di awal-awal relasiku aku tuh lumayan pakai rambu-rambu. Ini tuh sebenarnya tipe yang didengerin aja cukup atau perlu dikasih masukan. Dan kalau rambu-rambunya tidak jelas, pihak yang lagi mendengarkan memastikan, sebentar, kamu pengen didengerin aja, kamu cuma misuh-misuh, venting out gitu yang kayak pengen dikeluarin aja kekesalannya, pengen dikasih sudut pandang baru, mungkin bukan bukan advice ya, bukannya saran, tapi sudut pandang aja gitu. Kalau menurut aku tuh yang terjadi begini 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 itu kan sudut pandang ya. Atau yang ketiga mau dikasih advice gitu. Jadi supaya jangan sampai kita udah capek-capek dengerin, mikir, ternyata orangnya cuma pengen misu-misu aja pasangan kita. Dan mungkin itu yang memang dia perlukan. Dia nggak bisa misu-misu ke orang lain.